Biasa itu all in apa Bi- ini? Bisa sampai 2 digit ya. Kalau untuk level foreman jarang sekali yang sampai 2 digit. Hmm. Berarti yang di atasnya ya, atasnya foreman. Kalau untuk level supervisor itu ada juga yang ya sebenarnya tergantung dari jual belinya kan, jual belinya dan pengetahuannya serta kompetensinya kembali lagi kompetensi Hmm. tugas dan tanggung jawabnya seperti apa. Ada juga supervisor di bawah 2 digit, ada juga supervisor yang di atas 2 digit. Hmm. Ya, ya, Kira-kira ya. seperti itu Pak. Oh ya. Berarti sudah bisa tergambarkan ya untuk rekan-rekan alumni dan siswa yang sempat ikut. Bagi yang mungkin penasaran, kira-kira industri pertambangan itu seperti apa? Ya, sudah bisa tergambarkan mungkin. Dan Ya, ini juga kemudian kan, kalau ya, bagaimana? kemudian kalau kita dapat perusahaan yang istilahnya benefit, yang Hmm. perusahaan yang memanusiakan manusia, dia biasa itu eh, bukan istilahnya memanusiakan manusia itu bukan berarti tambang ilegal atau tambang yang cowboy kan. Nah, jadi dia menyediakan sistem roster, artinya kerjanya misalnya 8 minggu, liburnya 2 minggu, cutinya kan, terus disediakan fasilitas eh, antar karyawan dari eh, tempat di mana dia di hire Hmm. atau diterima, kemudian disediakan fasilitas untuk tinggal. Ya. Eh, Berarti ini ya, Lainnya. tergantung tergantung perusahaannya lagi lah, kembali ke perusahaannya. Iya, Karena betul. tidak semua perusahaan, khususnya di industri pertambangan itu punya standar yang sama. Kembali ke Iya, perusahaan. betul. Hmm, iya, kembali ke perusahaannya. Kemudian eh, kira-kira ini Pak Hendra, karena mumpung belum ada yang bertanya, jadi saya saja yang bertanya. Kira-kira bisa sampai jam berapa ini Pak Hendra? Ya, kalau bisa lebih cepat lebih baik karena yang saya ragukan ini nanti ke depannya akan banyak pertanyaan yang menjebak. Ini biar menjawab ini rasa penasaran teman-teman Ya, alumni dan mahasiswa yang sempat ikut ini. Siapa tahu ini kan eh, ada yang ingin, atau ada mungkin, atau Pak Hendra mungkin butuh nantinya ada kekosongan di divisinya Pak Hendra. Mungkin bisa ini kan bisa panggil alumni atau ya. rekan-rekan mahasiswa yang sudah lulus misalnya. Oke. Eh, terus terang, eh, terkadang saya merasa bagaimana gitu. Karena eh, dari sisi ketika saya mau merekrut misalnya level operator atau elektrisian itu, saya sulit sekali mendapatkan teman-teman alumni yang sesuai dengan requirement apa permintaan dari apa yang kita butuhkan di perusahaan. Salah satunya itu dari sisi kompetensi. Nah, terus terang di forum ini saya sampaikan, ya sudah berapa kali itu saya share berapa ini loker-loker terkait dibutuhkan elektrisian atau level operator. Ya, bahkan operator saya di sini dari tetangga sebelah. Tetangga sebelah itu eh, alumni sipil, tapi backgroundnya dulu pernah sekolah di STM. Ya, Hmm. ada satu yang merasa mengganjal juga dari sisi saya. Kenapa tidak dari teman-teman Ya, ya. yang pernah kuliah di Berarti ini lagi ya, sertifikat kompetensi itu sangat menunjang untuk ini ya.
itu bidang-bidang kerja di khususnya di bidang industri pertambangan. Ya, tapi menurut saya sertifikat kompetensi itu tidak mutlak juga harus ada. Yang penting kita bisa meyakinkan bahwa kita itu kompeten, kita memiliki pengetahuan, knowledge, kita memiliki skill, keterampilan, dan kita memiliki attitude yang baik terhadap pekerjaannya kita. Nah, eh, yang salah satunya yang biasa gugur itu oh, pada saat interview itu sama sekali tidak memiliki ketiga-tiganya. Ah ya, nah ini biasa kan itu kalau rekrutmen itu kan biasa melalui interview. Nah, mungkin bisa dibagi pengalamannya selama interview itu pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, biar teman-teman sini mungkin bisa mempersiapkan. Ya, kalau saya interview calon karyawan, yang saya tanyakan seputaran yang tadi itu Kalau pembangkit pengalamannya listrik. Pak Hendra dulu waktu ini, waktu ikut, waktu biasa di interview biasa ditanyakan itu apa, apa saja? Ya, karena posisinya untuk apa namanya eh, engineer atau supervisor, ya, jadi kita harus mampu memahami secara umum eh, pembangkit listrik itu, prinsip kerjanya dan eh, prinsip kerja, terus distribusi tenaga listrik itu seperti apa, terus instalasi pemanfaatan listrik itu seperti apa, merencanakan seperti apa. Tapi kalau di level supervisor itu kan nanti ada sudah bisa membuat SOP, terus JSA, IBPR, risk assessment, terus bisa eh, apa namanya investigasi ketika terjadi kecelakaan. Tapi kalau untuk di level foreman ke bawah itu yang biasa saya tanyakan sampai di mana pemahamannya teman-teman terkait atau calon karyawan terkait pembangkit listrik, eh, jaringan distribusi listrik dan instalasi pemanfaatan listrik. Ya, untuk bumbunya itu di sistem kontrol dan sistem proteksi. Ya, 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 berarti untuk memang sistem jaringan distribusi ya dari hulu ke hilir berarti ya, dari pembangkit terus ya, transmisi distribusi ke 20 kV sampai ke 380 dan 220-nya. ya, betul. Karena kalau kita berkarir di pertambangan itu kita harus memiliki semuanya. Semua itu bukan seperti tempat lain kan yang khusus ada orang eh, di bidang satu, di bidang yang satunya lagi, terus di bidang satunya lagi. Ya, Istilahnya dia multi harus kompleks ya. ya multi taliwa. Iya. Saya bilang multi taliwa. Iya, bukan multi talenta, tapi multi taliwa. Oke, sebelum kita lanjut di obrolannya kita ini, ada yang ingin bertanya, bertanya langsung ya, atas nama Dandum Isamu. Mungkin silakan langsung bertanya. Aktifkan videonya ya. Soalnya saya ini maaf sebelumnya bang lagi di anu nih tempat gelap. Ya, silakan nama nama dan angkatan cukup. Nama dan angkatan saja. Nggak usah umur, apalagi eh, status. Sebelumnya nih bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya bang. Yang terhormat mungkin Pak
Bang Hendarto Putra selaku pembawa pemateri. Beliau juga salah satu yang pernah sebagai guru saya di kampus mungkin. Oh iya iya. Ush. Pertemuan anak murid dan guru berarti ini. Iya, iya. Ya, silakan Dinda, perkenalkan nama, angkatan dan pertanyaannya. Ingat Bang, angkatan 2016. Ini lagi Bisa diulang kurang jelas? perindustrian di PT ini. Perkenalkan mungkin nama saya Bang dan pertanyaan tamu angkatan 2016. Dan sekarang saya ini lagi bekerja di dunia perindustrian, lebih tepatnya pabrik nikel Bang. Didengar Bang? Iya iya Ya, kedengaran. lanjut. Saya ulang kembali Bang yang terhormat Pak Bang Hendarto selaku pembawa pemateri, Bang Adi Setiawan Samsul selaku ketua Forum Alumni Teknik Elektro. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, kegiatan kali ini yang membuat saya kembali semangat begitu Bang. Terasa Wush, luar biasa. Ajam lagi Fratel. Pintu lagi. Sudah sudah lama. kembali istilahnya. Sudah kebal saya Dinda. Langsung. Begitu, Bang. Apa yang dirasakan. Langsung pada intinya saja. Jangan bawa ke pintu. Iya, ya. Ya. Langsung di pertanyaannya. Sebelumnya juga saya hormati rekan senior alumni teman dan ada adik ya. Sudah. Kalian langsung saja mungkin Mas di waktu karena saya baru di dunia pekerjaan ini Bang. Oke. Tadi ada materi yang dibawakan tentang saya dalam pekerjaan kali ini. Mungkin saya minta apa tentang terkait ini hubungan komunikasi yang baik Bang. Di mana pada dalam pekerjaan saya ini saya ada ego sedikit antara teman-teman tentang istilahnya lah. Putus-putus. Kalau bisa mungkin Oke. pertanyaan lewat chat saja. Lewat. Pada Ya. Atau kalau Pak Hendar atau tangkap pertanyaannya bisa langsung dijawab. Iya, ya. Tangkap saya. Saya pernah alami. Oh, karena mungkin Ya. karena gurunya Ya. kayaknya ini makanya sebatin. Ya, jadi ya mungkin kurang lebihnya seperti ini. Jadi di dunia Padandum ini baru di dunia pekerjaan. Nah, di situ kan banyak dari kalangan atau background yang istilahnya berbeda-beda dalam satu tim. Nah, tapi dia terkadang ketika berbeda pendapat, dia tidak bisa menempatkan posisinya di mana. Kira-kira seperti begitu. Mudah-mudahan seperti itu pertanyaannya. Ya, Bagaimana? ya bahwa jadi beliau itu menganggap bahwa saya
ini sarjana teknik elektro. Saya ini seharusnya secara teori saya lebih tahu daripada mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, eh, jadi dalam membangun teamwork building itu seperti yang senior-senior selalu sampaikan, ego boleh ada, tapi tidak boleh egois. Nah, eh, yang saya alami waktu itu betul. Jadi saya sampai eh, mendapat juga beliau memang orangnya waktu itu dia expert di instalasi. Tapi secara kata-kata atau eh, pemahaman yang banyak kontradiksi di pemikiran saya. Ya, jadi saya bilang ya silakan saja. Dan saya mencari waktu yang tepat, timing yang pas untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka pahami itu eh, keliru begitu. Jadi coba meluruskan. Contohnya, contohnya dulu kalau kita itu biasa di elektro itu kita kenal dengan bahasa fasa atau eh, ral. Nah, kadang itu di lapangan ada yang orang bilang pi, api atau nol. Nah, itu kan kalau secara kita orang yang terdidik kan kurang pas begitu bahasanya kan. Tapi bagaimana kita membawa diri kita untuk, nah itu namanya dinamika dalam pekerjaan. Nah, bagaimana kita dirinya kita untuk eh, tetap merangkul apa yang menjadi pemahamannya mereka dan ketika berada di waktu yang cair, nah kita bisa menyamakan persepsi. Nah, tidak apa-apa, jalani saja. Mudah-mudahan seperti itu pertanyaannya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Ya, Eh, cuman Dandung masih on, kan masih masuk. Jaringannya tadi kurang bagus juga. Ya memang di Morowali itu saya tahu jaringannya kurang bagus. Padahal Morowali itu kota dan Rauta itu hutan. Gitu ya. Tertawa Fajar karena dia itu lagi di site Rauta juga Fajar itu. Oh iya iya iya, tahu saya. Ya karena ini juga eh, perusahaan buatan Koratel juga kan kebetulan ada proyek juga di sana, jadi sering juga lihat mereka ini. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita. Ini ada Saudara Kadri Rashid ingin bertanya. Ya silakan Pak Kadri, Kakanda yang terhormat, Kadri. Siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Yang saya hormati para Dewan Senior, moderator, kemudian pemateri, dan kawan-kawan yang lain yang sempat hadir. Jadi saya Kadri angkatan 2012. Meskipun saya satu angkatan lebih tua dari pemateri, tapi dari sisi pengetahuan, pengalaman, dan pendapatan, tentu pemateri lebih saya jagokan lah. Itu lagi. Cerita lagi. Bagian dari diskusi itu, Bang. Tuntas. Iya, iya. Nah, Iya, Gini, karena tuntas. kita kan di forum alumni, berarti kan di satu sisi kita tidak bisa berlepas diri dari tanggung jawab terhadap adik-adik mahasiswa, baik yang sudah selesai maupun yang masih menempuh pendidikan di Universitas Haloleo. Ironi yang kita lihat kan kita pahami dan rasakan sendiri, beberapa materi-materi yang kita dapatkan di kampus itu nanti sekarang baru kita sadari betapa pentingnya sebenarnya. Contoh Ya. misalnya materi ekonomi teknik dan manajemen proyek itu kita saja itu hanya 2 kali masuk, masuk pertama kemudian langsung meet, itu kayaknya kita tidak dapat apa-apa. Materi ketiga itu kita hanya disuruh bikin bunga. Apalagi materi yang lain mungkin yang agak-agak tuntas karena memang bagus dosennya, seperti misalnya ralis atau seperti sistem pentanahan atau motor dan sebagainya.
Nah, tapi sebagian yang lain itu, waduh, saya lihat, iya, itu akhirnya kemudian di satu sisi memunculkan satu kualitas alumni kita yang kita nilai bahkan ketika keluar dari kampus itu berapa persen saja ilmu yang dia bawa dari kampus, yang sebagian malah tenggelam di kesunyian nasibnya masing-masing, bingung Ya, mau bikin apa, bingung mau kemana. Akhirnya sedikit-sedikit kirim chat, bang, adakah proyek, adakah pekerjaan. Begitu kita sharing pekerjaan, ditanya gajinya berapa bang, tapi tidak mempersiapkan diri, begitu. iya, betul. Berarti kan, iya, kalau tadi soal gaji, soal pendapatan, soal anu, saya sepakat dengan pemateri bahwa antara antara apa namanya, knowledge, attitude dan skill itu yang menjadi modal. Ketika kita sudah pegang Iya, tiga-tiganya, maka pekerjaan yang cari kita, project yang cari kita. Iya. iya, Artinya jangankan kawan-kawan yang di atas yang lebih dari kita. Kita saja yang kemudian yang standar, hari-hari ada saja project-project yang kita ditawarkan. Eh, Baik di dalam Sulawesi Tenggara maupun kemudian di luar. Itu seperti IKN, itu kita kiri kanan orang menghubungi itu untuk bisa mengawasi di sana. Yang ingin kemudian menjadi bahan diskusi saya seperti ini berarti bukan sekedar untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menyiapkan kader-kader di bawah ini. Berarti kan ada proses pengkaderan yang kita harus sentuh di sana. Ada manajemen berpikir yang kita harus bongkar kembali gitu. iya, Supaya itu tadi Pak Hendra sendiri saja untuk skala SCM itu kesulitan untuk menemukan kawan-kawan yang kompeten untuk posisi-posisi tertentu. Itu kan iya, ironi kalau menurut saya. Seperti itu. betul. Meskipun kawan-kawan juga yang selesai dari UHO, kalau kita berbicara dalam konteks rezeki kan itu kajian yang lain. Tetapi sayang sekali itu sudah kuliah 4-5 tahun, tetapi kemudian keluar malah bingung mau kerja elektrikal, tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan, habis itu bawaannya insecure, tidak mau sabar, iya Hmm. dikasih project tidak kritis, macam-macam lah kendalanya. Kira-kira Mengeluh, dari pemateri apa hal yang perlu kita sentuh ini? Atau apa terobosan yang kita harus buat seperti itu. Dulu Seperti saya misalnya ada di kawan-kawan sini di depan di kawan-kawan di sini. Jakarta. Iya, anak di depan. Saya tuh tahunya ya sudah. Kalau di ya lanjut, lanjut, lanjut. Ya mungkin sudah bisa ditangkap dari eh, pertanyaan Oh, mungkin bahan. terputus kayaknya suaranya. Oh iya, soalnya saya Ya, tadi sempat mute yang ini. Mungkin Pak Kader ikut termute kayaknya. Iya. Nggak tahu sampai di mana tadi itu. Sampai di ini apa tadi, apa yang kira-kira apa yang harus apa yang harus Oh, kita sentuh? siap, siap. Dan apa terobosan yang perlu kita buat kira-kira? Kalau teman-teman di Jakarta biasanya kalau cerita itu mereka sebelum selesai kuliah ada program-program magang. Jadi begitu masuk di dunia kerja itu tidak kaget gitu. Jadi materi-materi yang seperti yang kita bahas hari ini itu mereka di bangku kuliah dalam proses-proses penyelesaian tugas akhir dan segala macam itu mereka sudah dapatkan. Jadi begitu selesai mereka menjadi hal yang tidak begitu tabu dengan dunia kerja begitu. Siaplah. Meskipun misalnya secara knowledge hanya berapa persen, tapi sudah punya mental yang siap untuk menghadapi dunia kerja seperti itu. Ya, saya kembalikan. Ya, oke. Saya jawab. Ya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan sama Pak Kadri selaku senior saya. Eh, apa yang Bertanya. harus kita sentuh? Apa yang harus kita sentuh? Seharusnya kita ini kan sudah punya wadah. Kita sudah punya wadah. Sudah banyak wadahnya kita. Ada himpunan, ada jurusan, ada forum alumni. Nah, seharusnya kita lebih bisa mensinkronkan antara apa yang dibutuhkan oleh himpunan, apa yang dibutuhkan oleh jurusan, apa yang dibutuhkan oleh Foratel, dan yang paling intinya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman semua,
baik itu mahasiswa maupun alumni. Nah, itu harus sinkron. Ya. Kalau tidak sinkron, tidak akan menyelesaikan masalah. Bisa dibilang masalah yang kita hadapi saat ini seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, program-program magang untuk senior-senior atau alumni yang sudah berada posisi yang baik atau posisi yang tepat. Untuk program magang, terus terang, saya sampaikan di sini. Di SCM, saya sudah pernah mengajukan mahasiswa magang. Nah, tapi kembali lagi mahasiswanya, sangat mengecewakan. Tidak perlu saya sebutkan angkatannya, terus terang, sangat mengecewakan. Yang mereka bawa di sini cuma bawa diri. Mereka tidak bawa apa-apa. Maksudnya, Bisa spill mukanya. ya kita kita itu artinya seniornya itu ingin bagaimana mereka, istilahnya saya sudah membukakan wadah di sini. Silakan datang belajar sini. Kamu bisa belajar pembangkit, distribusi dan instalasi. Tapi mereka cuma bawa senjata untuk kejantanannya saja. Istilahnya seperti itu. Tidak bawa apa-apa. Dan sangat mengecewakan. Akhirnya sampai sekarang saya tidak tahu di HR seperti apa. Mungkin SCM sudah menutup jalan untuk adik-adik yang sudah lanjutnya untuk ingin belajar di SCM. Ya, itu kalau di SCM itu sendiri. Ya, seperti itu. Padahal saya ingin bawa mereka, eh, padahal kalau misalnya mereka bawa seorang mahasiswa itu kalau misalnya mau belajar, ya dia harus sediakan senjatanya dan pelurunya. Mungkin pulpen atau eh, tools atau laptop. Apalagi masuk di dalam hutan. Ya kira-kira seperti itu. Ya, saya juga inginnya eh, hubungan antara perusahaan dan kalau di SCM itu sendiri hubungan perusahaan dan eh, di jurusan elektro itu khususnya di teknik elektro berjalan dengan harmonis kan karena kita berada di posisi yang istilahnya lumayan strategis lah. Tapi kembali lagi di mahasiswanya sangat mengecewakan. Jalan untuk junior-juniornya untuk belajar. Ya, Ya, mungkin ini juga informasi tambahan untuk khususnya rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Ternyata untuk belajar itu memang effortnya harus lebih. Jangan sampai seperti yang diceritakan oleh Pak Kendra bahwa ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Nah, dan memang yang saya lihat juga untuk adik-adik mahasiswa ataupun yang mungkin yang baru lulus, pengalaman juga ada juga mahasiswa yang sempat kerja praktek eh, di pembangkit tempat alumni juga. Yang saya juga bekerja di situ, memang saya lihat agak mengecewakan. Saya lihat itu ya, pertama motivasi betul. belajar, kemudian mungkin karena tumpulnya mental organisasi yang ini yang saya lihat secara pribadi ini untuk masukan teman-teman yang masih bermahasiswa. Saya lihat mungkin lebih ke mental organisasi karena di lapangan itu sebenarnya itu kesempatan kita untuk belajar. Jadi kalau kita bisa aktif berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan baik, dengan etika yang baik, saya yakin pasti ilmunya itu bisa kita dapat. Cuman Ya, yang saya lihat, yang saya nilai itu terlalu pasif. Harus disuap kayak ya, gitu. Kan tidak ya, mungkin kita mau suap. Ini masukan untuk eh, teman-teman yang masih di ya, kampus ataupun mungkin yang sudah selesai, mungkin bisa lebih di ini lagi tingkatkan lagi semangatnya. Karena ya, apalagi saingan ini bukan hanya di antara alumni UHAW saja. Banyak universitas lain yang juga masuk ke Sulawesi Tenggara untuk membangun karirnya di sini karena Sulawesi Tenggara kan industri yang besar.
Kita Ya, ini potensi nikel terbesar di Indonesia. Jadi di kalau dunia. tidak dipersiapkan agak berat juga. Sedangkan harapan kita Ya, selesai kuliah itu bisa sejahtera, ternyata pas selesai akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Yang ya. ternyata itu kembali itu dampaknya dari diri sendiri ternyata. Nah, itu mungkin untuk teman-teman di Tambahan mungkin dari saya, Bang Adi. Saya sedikit bercerita pengalaman saya terkait kerja praktek. Eh, Dulu saya kerja praktek itu di PLTU Tanasa. Kita itu jam 7 pagi harus sudah masuk di kerja. Jadi kita dikasih KP di jurusan itu cuma 1 bulan. Tapi saya tanamkan dalam diri saya bahwa di tempat kerja praktek adalah tempat saya menuntut ilmu sebaik-baiknya di kampus. Nah, sangat menderita saya KP di setiap pagi sampai jadi pulang. malam, pagi pagi berangkat di Batugong, malam baru pulang. Ya, syukur-syukur kalau sore. Bayangkan kami 8 orang, cuma 2 orang yang mampu lulus. Karena dilihat juga dari sisi konsistensi. Nah, nah, saya punya motivasi yang besar bahwa saya harus ambil sebanyak-banyaknya ilmu di tempat kerja saya praktek. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya mendapatkan bekal karena dari motivasi saya itu. Jadi waktu itu kami cuma dikasih waktu 1 bulan, tapi saya minta di manajemen perusahaan tolong berikan saya proses selama 3 bulan. Walaupun di sisi birokrasi kampus itu cuma mengizinkan 1 bulan. Karena apa? Saya menganggap bahwa waktu 1 bulan itu tidak cukup untuk saya, untuk bagaimana mengetahui prinsip dari PLTU itu sendiri, mulai dari WTP-nya, turbinnya, boilernya, generatornya, dan trafonya, serta dengan instalasi pemanfaatan atau biasa dibilang kalau di PLTU itu PS, pemakaian sendiri. Ya kembali lagi di motivasi kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, apapun itu pekerjaannya, apapun itu prosesnya, kita harus nikmati. Karena apa apa bahasa andalannya Bang? Tidak ada eh, hasil yang mengkhianati proses. Begitu. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Intinya Ya anu saja, kira-kira seperti itu Bang. Ya. biar saja maksimalkan usaha. Ya. Nah, mungkin siapa tahu ada lagi yang mau bertanya langsung. Nah, sekarang sudah di jam berapa? Jam 9 mungkin. Atau Pak Kendra dan teman-teman yang lain juga ingin beristirahat. Mungkin sebentar lagi akan kita akhiri kegiatan sharing sessionnya. Jadi sekedar info, kegiatan sharing ini akan kita adakan berkelanjutan eh, antara 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Yang nanti narasumbernya itu berasal dari alumni elektro yang berasal dari berbagai bidang, tidak hanya di industri pertambangan, ada juga dari industri lain, entah itu background teknik elektro ataupun yang lain, bidang bisnis, bidang politik juga. Pokoknya Ya. narasumbernya itu unsurnya dari unsur alumni. Jadi teman-teman kan saya yakin tidak semua yang minat ingin berkarir di industri, ada juga mungkin di bidang lain. Nanti insya Allah saya berjalan waktu nanti kita hadirkan narasumber-narasumber dari berbagai bidang. Intinya Ya. kita akan ambil dari narasumber dari alumni.
biar kita bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Pokoknya kegiatan-kegiatan santai Ya. lah, tidak terlalu formal. Mungkin ada perwakilan dari mahasiswa, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan Oh iya, mungkin bisa siapa tahu bertanya. ketua himpunannya mungkin nih yang sempat join. Biasa ketua himpunan ini yang harus jadi korban. Nah, ada mungkin ya, atau perwakilan pengurus Adakah himpunannya. adakah ketua himpunan di sini? Kalau tidak ada mungkin perwakilan pengurus himpunannya atau yang berani saja mungkin ada mungkin keluh kesahnya di kampus itu apa kendalanya, kenapa tidak maksimal, mungkin bisa dibantu. Iya, silakan saja disampaikan. Nah, siapa tahu Pak Hendra juga ini mungkin ke depannya butuh masih butuh tenaga kerja atau apa. Kan Pak Hendra mungkin juga bisa memprioritaskan dina-dina kita ini atau rekan-rekan kita ini. Iya, tetap kalau soal prioritas, prioritas. Yang penting sesuai dengan Ya, apa yang dibutuhkan dengan perusahaan. Istilahnya kalau misalnya eh, dari beberapa kandidat eh, dari persyarat apa memenuhi kebutuhan dari perusahaan, kenapa tidak kita? eh, oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri kegiatan sharing session ini, eh, mungkin statement terakhir kira-kira khususnya kepada rekan-rekan mahasiswa ya, karena kita juga di pengurus forum alumni ini, fokus kita sebenarnya itu di pengembangan untuk teman-teman yang masih di kampus. Nah, intinya kan ini bagaimana cara kita bisa bentuk mereka biar alumninya makin berkualitas. Nah, saya harap Ya, ini juga rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengerti bahwa kita juga para alumni ini berharap besar kepada teman-teman mahasiswa biar lahir alumni-alumni yang lebih berkualitas dari kita-kita ini yang pengalaman ya, ternyata betul, di luar sana betul. kita ini masih masih nol lah. Ece-ece, masih ece-ece. Iya, jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini bisa diperbaiki sama teman-teman mahasiswa. Ya, Jadi mungkin kira-kira apa nasihatnya ini Pak Hendra? Mungkin sedikit beberapa kata yang singkat tapi mengena. ya. Eh, atau mungkin barangkali ada dari perwakilan mahasiswa yang bertanya sebelum kita tutup. Atau mungkin ada mahasiswa yang ingin magang mungkin di tempat Pak Hendra biar memperbaiki nama baik kampus. Ya, Saya silakan bertanya, saja. Kalau misalnya ada yang mau magang, silakan menyurat di kantor SCM. Itu ada di Baruga. Ya, Tapi mungkin kalau tentunya misal. bisa langsung di Japri mungkin Pak Hendra kan biar dibantu di follow up surat. Kan lebih enak mungkin kalau ada yang follow up di dalam. titip di Pangansari Bisa saja, Pak. bisa diatur itu. eh, Nah, ya Titip saja di ya. Pangansari. KP di Pangansari saja ya. Iya. Nah, Pangansari PSU. jadi begitu mungkin untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin belajar, yang memang niatnya mau belajar mungkin terus belajar di industri pertambangan, ya bisa hubungi Pak Kendra untuk bisa magang. Siapa tahu bisa diurus, insya Allah. Mungkin kayaknya nih masih malu-malu kayaknya. Belum ada yang ini. Perwakilan himpunan lah. Antara malu dengan anu ini takut ini. Ya, bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Ada yang ini? Kalau tidak ada, kita akhiri saja.
Ya, untuk mungkin pesan saya, statement terakhir mungkin Pak Hendra, silakan sebelum kita akhiri. kalau statement mungkin, tapi inilah saya coba simpulkan. Untuk kita semua semoga sehat dan sukses selalu. Itu yang pertama. Kemudian untuk teman-teman siswa atau yang masih fresh, tetap semangat, terus persiapkan dirinya untuk bersaing di dunia pekerjaan, karena saingannya itu bukan cuma dari alumni elektro saja, elektro Unhalu, tapi bisa jadi dari jurusan lain atau bahkan dari kampus lain. Itu yang pertama. Persiapkan diri untuk bagaimana supaya kita bisa matang. Tingkatkan lagi kompetensinya dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Salah satunya itu cara berkomunikasi. Eh, Terakhir, yang biasa saya eh, kata-kata andalan, akan tangan kananmu menerangi dunia dan gunakan tangan kirimu untuk menggerakkan dunia. Michael Faraday. Iya, iya. Ngeri sekali. Tajam. Ya tadi hukum tangan kanan tadi itu. Kaidah tangan kanan. Oh ya, Pak Samuel begini. Iya, tapi yang paling penting kayaknya kaidah orang dalam tetap kita. Oh, Nah, kan kalau ada hukum kiri, orang bilang kalau hukum kiri ber- coba itu. berusaha, berdoa, Iya. dan berorang dalam. Oke, mungkin seperti itu mungkin apa yang bisa dibagi dari Pak Hendra terkait pengalaman kerjanya di bidang industri pertambangan. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan, Ada ya ada mungkin Bang Asrul bisa sudah. di Berikutnya nih ada Mas. saya spoiler, berikutnya ini mungkin dari Konawe kita akan eh, lanjut ke Halmahera. Berikutnya Bang Asrul itu sudah konfirmasi, beliau bisa tinggal tentukan jadwal saja. Jadi kita akan sharing lagi terkait industri pertambangan, tapi kita pindah ke Halmahera. Beliau juga Ya. berkecimpung di industri pertambangan, tapi di Halmahera. Oke, mungkin seperti itu yang bisa di-sharing oleh Pak Kendra. Semoga dari rekan-rekan alumni, rekan-rekan mahasiswa bisa menjadikan pengalaman Pak Kendra ini sebagai eh, pengalaman yang bisa kita jadikan motivasi biar kita bisa siap nanti, siap untuk bersaing dengan alumni lain, siap untuk berkarir khususnya di bidang industri. Karena eh, kita sebenarnya ini alumni-alumni yang berasal dari Sulawesi Tenggara sangat diuntungkan. Kita diuntungkan karena era industri ini eh, bisa dibilang berpusat di Sulawesi Tenggara. Ada banyak potensi sekarang ini yang sedang dibangun. Tinggal kita saja, tinggal kita siap atau tidak jadi bagian dari itu. Nah, harapannya semua teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari ini. Nah, terakhir dari pengurus akan bagi-bagi sedikit rezeki, ada uang, mungkin bisa dibilang pembeli paket data bagi yang beruntung, bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaannya dipersilakan dari ini hadiah untuk narasumber, mungkin bisa memberi pertanyaan, terus pertanyaan akan kita up ke Instagram pengurus alumni dan silakan dijawab di situ. Jawaban yang paling benar dan tepat nanti akan dapat bonus uang paket data lah. Mungkin Ya. silakan Pak Indra diajukan pertanyaan di sini, nanti kita follow up di IG. Jadi
nanti silakan dipantau IG-nya Foratel. Kalau sudah di-post pertanyaannya silakan dijawab. Mungkin bisa dibikin memang pertanyaan di sini biar rekan-rekan bisa mempersiapkan jawabannya. Karena siapa yang paling cepat itu yang akan kita pilih di komentarnya nanti. Silakan Pak Indra sebelum kita tutup. Kira-kira Menurut pertanyaan saya apa untuk pertanyaannya itu jangan yang gampang-gampang lah, yang susah. Soalnya ini rencana hadiahnya besar hadiahnya nih. Bisa beli traktor. X saja mungkin bisa. pertanyaannya itu seputaran apa, Pak? Bebas. Yang penting yang bisa dijawab sama teman-teman alumni dan mahasiswa. Yang menurutnya apa yang Waduh, belum ada saya persiapkan ini. tidak usah terlalu dipersiapkan, bebas saja. Ini bonus lah untuk setiap narasumber yang mengisi acara. Eh, apa perbedaan Iya, antara Awan ini pertanyaan Pak Samuel kayaknya dulu ini. iya, rangkaian seri dan rangkaian paralel? Oh ya, Wih, oke. Oke, jadi setengah terkopi ya mati. rekan-rekan, pertanyaan yang cukup sederhana, namun eh, ini juga eh, pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat. Karena ini Ya, paling betul. sering muncul di bidang kita. Oke, jadi pertanyaan itu apa perbedaan rangkaian yang seri dan paralel? Jadi silakan dicari memang jawabannya untuk rekan-rekan. Dan nanti tunggu kita posting eh, pertanyaan di Instagram Koratel, dipantau saja. Jawaban yang paling cepat akan dapat uang paket data bulanan lah. Tidak usah kita sebut. Oke, eh, kalau tidak ada lagi yang ingin oh, sekarang. Oke, jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhir saja sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Insya Allah mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Oke, terima kasih untuk kesediaan narasumber. Semoga Ya, eh, Pak Kendra ini karirnya makin makin bagus, makin melesat, makin meroket di SCM biar kita juga alumni-alumni ini bisa kena dampaknya. Siapa tahu Pak Hendra butuh proyek-proyek kecil kan bisa. Teman-teman alumni ataupun mahasiswa bergabung di situ. ya. Oke. Materinya mungkin di-share di grup, Bang. Oh ya, nanti bisa lewat IG nanti kita pantau saja nanti kita share link lewat Google Drive. Oh, siap-siap. Oke, terima kasih Pak Hendra dari SCM Rota. Sehat dan sukses selalu. Oke, untuk rekan-rekan semua terima kasih Ya. atas partisipasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kang Asrul izin pamit, Pak Ketua, Bang Kadri Oke. semuanya ya. Oke. Oke, saya ini ya. Kasih.